Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra, NIM 2202010110134, Prodi Manajemen, kelas MJ202, mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis dengan dosen Ibu Ratih Anggoro Wilis SE MM. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari UTS, yaitu soal B, maaf maksud saya soal C, eh, dengan soal mempresentasikan jawaban soal B, soal hitungan. Langsung saja dengan soal B, hitungan dengan bobot 50%. Dengan soal berikut ini adalah data hipotesis hasil penjualan dari sampel sebanyak 31 restoran di kota Depok dalam dalam juta rupiah per bulan. Ini baru data ini belum dikelompokkan. Dan pertanyaannya, kelompokkan data tersebut. B, hitunglah ukuran jarak, varian, dan simpang bakunya. C, hitunglah tingkat skewness, kemiringan, dan tingkat kurtosis, keruncingan. D, gambarkan grafik dan jelaskan. Langsung saja, jawaban soal B nomor 1 yaitu dengan mengelompokkan data, di mana range sama dengan Xmax dikurang Xmin. 89 dikurang 30, di mana 89 di sini adalah Xmax-nya, 30 adalah Xmin. 89 dikurang 30 itu adalah 59. Dan di sini langsung kita masukkan rumus. Sigma K, maaf ini sigma K, sama dengan 1 plus 3,322 kali log N. Jadi sigma K-nya 1 ditambah 3,322 dikali 31. Sigma K sama dengan 1 ditambah 3,322 kali 1,491. 1,491 dari mana? Itu dari hasil dari log N dari 31. Ini menghasilkan 4,322 dikali 1,491. Yang menghasilkan nilai 6. Di mana intervalnya? Interval dari dengan rumus R per sigma K. Maaf ini sigma K sama dengan 50, maaf ini 59 dibagi 6. 59 dibagi 6, 59 dari mana? Hasil dari range. Ini maaf ya, ini 59 bukan 55. Itu hasilnya adalah 9,8 dan kita bulatkan menjadi 10. Kemudian untuk B, ukuran jarak, varian, dan simpang bakunya. Untuk jarak R itu nilai tengah bawah dikurang nilai tengah akhir. Oh maaf, ini R sama dengan nilai tengah atas dikurang nilai tengah akhir. Sama dengan 84,5 dikurang 34,5. Yaitu jaraknya R sama dengan 50. Ini adalah tabel varians. Ini intervalnya, F-nya X, F kali X pangkat 2, X pangkat 2, X dikurang X dikurang X bar pangkat 2, dan F kali X kurang X bar pangkat 2. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Gimana untuk mencari X barnya? X bar itu didapat dari rumus sigma F dikali X per sigma F sama dengan 1719,5 dibagi 31. Sigma F kali X dapat dari mana? Kita lihat dari tabel. Tabel ini F kali X itu ketemu dengan sigmanya 1719,5 dibagi 31. Dibagi 31 dari mana? Dari sigma F. Sigma F-nya adalah 31. Dan X bar itu menghasilkan nilai 55,47. Di sini karena data berkelompok, jadi saya menggunakan data berkelompok, bukan yang tunggal. Dan di sini data berkelompok itu ada dua jenis, yaitu dengan metode biasa dan metode kasar. Ini coba saya
eh, pakai dengan dua rumus tersebut, yaitu metode biasa S kuadrat sama dengan sigma F kali X kurang X bar pangkat 2 dibagi N, sama dengan 6, maaf 6070,97 dibagi 31. Dari mana 6,6070,97 dibagi 31? Ini adalah hasil dari F kali X kurang X bar pangkat 2. Nah, ini dia hasil sigmanya. Dibagi 31. Jadi dia menghasilkan nilai 195,83. Itu dengan metode biasa. Dengan metode kasar, S pangkat 2 sama dengan sigma F X pangkat 2 dibagi N. Dikurang dalam kurung sigma F dikali X dikurang N pangkat 2. Di mana kita masukkan langsung 249,969,98 dibagi 31. F kali X2 adalah 249,969,98 dibagi N 31. Kurang 1719,5. Ini adalah nilai dari sigma F kali X per N, maaf, sigma F kali X pangkat 2 per N. Jadi dengan menghasilkan nilai sama 195,83. Jadi metode biasa dengan metode kasar itu hasilnya sama. Namun menurut saya lebih mudah memakai metode yang biasa. Lanjut, kemudian simpangan baku. Nah, simpangan bakunya ini kita pakai rumus metode yang biasa. N, karena N jumlahnya lebih besar daripada 0, S sama dengan memakai rumus sigma F kali X min X bar kuadrat. Itu diakarkan, dibagi N. Ini 6,070,9679 dibagi 31. Jadi 195,83. Akar dari 195,83 adalah 13,99. Lanjut, squeeness. Sini diketahui X barnya itu 55,47. Dari mana 55,47 X barnya? Dari halaman sebelumnya. Ini dia rumus dari X bar yang tadi menghasilkan 55,47. Kemudian S-nya adalah dari nilai varian, yaitu 13,99. Kita coba menghitung dengan metode momen matematis, karena di sini kita punya data berkelompok. Langsung saja kita masukkan A3 sama dengan squeeness dengan rumus delta sigma F dikali X dikurang X bar pangkat 3 dibagi N kali S pangkat 3. Di sini 39,305,49 dibagi 31 kali 31,99 dibagi 3. Dari mana nilai 305,49? Itu dari hasil tabel yang ada di sini. Kita lihat. Nah, F kali X buka kurung X kurang X bar pangkat 3 itu kalau kita lihat dengan sigmanya itu 39,305,39,305,49. Disitulah terdapat nilai dari sigma F X dikurang X bar pangkat 3. Kemudian langsung dikalikan. Di sini kita 39,305 dikurang 49,49 dibagi 84,81,72 itu menghasilkan squeeness-nya adalah 0,46. Nah, nilai dari SK-nya adalah 0,46, artinya lebih besar daripada 0. Maka kurva yang dihasilkan pada data distribusi ini adalah memiliki kemiringan yang positif atau menceng atau condong ke arah kanan. C. Kurtosis. Rumusnya adalah K sama dengan A4 sama dengan sigma F
dikali kurung buka X dikurang X bar kurung tutup pangkat 4 dibagi N kali S pangkat 4. Di mana 10558622,02 dibagi 31 dikali kurung buka 13,99 kurung tutup akar 4. 1,0558622,02 dibagi 31 kali 38, maaf 38 306,35. 1.055.862,02 dibagi 1.187.496,85. Yaitu A4-nya sama dengan 0,89. Dari mana 1.055.862,02? Itu dihasilkan dari F kali X dikurang X bar pangkat 4. Di sini adalah nilai dari sigmanya. Satu, ini adalah sambungan dari tabel yang di atas. Dari tabel yang di atas ini karena tidak muat, jadi saya potong di bawah. Ini yang paling bawah ini adalah sigma dari fx kurung buka x dikurang x bar pangkat 4. Nah, karena koefisien kurtosisnya lebih kecil daripada 3, maka data dari distribusi ini bentuknya adalah Platy-Kurtis. Langsung kita ke D, kita gambarkan grafiknya dari hasil di atas. Ini adalah jumlah, ini grafik hasil penjualannya ya, ini jumlahnya. Ini adalah interval interval penjualan. Kalau kita lihat dari grafik di atas, bisa kita simpulkan nilai dari SK adalah 0,46, lebih besar daripada 0. Maka kurva yang dihasilkan pada data distribusi ini adalah memiliki kemiringan yang positif, menceng atau condong ke arah kanan. Dan untuk kurtosisnya, karena koefisien kurtosisnya lebih kecil daripada 3, maka data dari distribusi ini bentuknya adalah Platy-Kurtis. Lanjut, jawaban soal B nomor 2, data histogram. Di sini ada data nilai UTS statistik 80 mahasiswa. Dan di sini eh, saya akan menjelaskan dari mana sih data ini eh, bentuknya simetris atau tidak kurvanya. Dan saya akan coba menganalisa dengan menggunakan hitungan statistika. Jadi kalau dilihat nilai squeeze dari tabel di atas adalah min 0,0001 di mana lebih kecil daripada 0, maka kurva yang dihasilkan pada data distribusi kemiringan negatif menceng atau condong ke kiri. Berikut hasil analisanya dan data sheet-nya. Nah, coba kita buktikan di eh, analisanya menggunakan data statistik ya. Sama seperti yang yang soal sebelumnya, soal B yang nomor 1, kita masukkan dulu bikin table. Kita kelompokkan dulu, kita kelompokkan datanya. Setelah kita kelompokkan datanya, kita cari X bar sama dengan, kita cari X barnya dengan rumus X bar sama dengan sigma F dikali X dibagi sigma F. Nah, sini kita kan sudah ada barnya, sudah ada maaf, sudah ada kelompokan, sudah dikelompokkan. Tinggal kita masukkan sigma F kali X sama dengan 5.600. Nah, ini kita bisa dapat dari sini hasil tabel ini. Dibagi 80 sigma F. Sigma F-nya 80 dan X bar menghasilkan angka 70. Dan untuk variannya langsung saja kita masukkan sigma F kurung buka X min X pangkat 2 dibagi N sama dengan 17.180 dibagi 80. Itu menghasilkan 214,75. Di sini kita memakai rumus metode momen matematis, di mana A3 untuk mencari sequence-nya, SK sama dengan rumus yang di atas, delta S, maaf, sigma F dikali kurung buka X kurang X bar kurung tutup pangkat 3 dibagi N kali S pangkat 3. Di sini menghasilkan nilai min 72.780 dibagi 80 kali 214,75 pangkat 3. Min 72.780 80 dikali 990.746,54 sama dengan min 727
Kak, min 72780 dibagi 792, 299, 723 kali 2. Ini hasil ini dari mana? Hasil ini adalah dari 80 dikali 9,903,746,54. Dan ini menghasilkan squeness-nya 0,001. Jadi kesimpulannya, nilai dari squeness dari tabel di atas adalah min 0,001, di mana lebih kecil daripada 0. Maka kurva yang dihasilkan pada data distribusi memiliki kemiringan negatif atau menceng atau condong ke kiri. Berikut hasil analisanya dengan menggunakan data statistik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.